Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Personality, ketemu lagi di acara Ngobras Mentor Kepribadian, ngobrol santai bareng mentor kepribadian. Malam hari ini Selasa jam 19.45 dalam rangka Father Days, ya, Hari Ayah sedunia yang dirayakan hari Minggu lalu tanggal 21 Juni. Kita mengundang pembicara tamu yang akan sharing pada malam hari ini, ya. Beliau ini sangat luar biasa, profilnya banyak banget, ya, banyak banget. Saya sendiri salut, ya, dengan beliau. Ya, jadi sebelum kita undang, ya, nampaknya beliau sudah hadir di sini. Saya bacakan dulu. Tema kita adalah Super Daddy, ya, Super Daddy, ya. Instagramnya @wendyap21. Beliau nama lengkapnya adalah Paulus Wendy Setiadi, dipanggil Wendy Yap. Lahir di kota Cimahi, Bandung. Nah, semenjak beliau pindah ke Jogja waktu masih kecil nih, ya, Wendy yang berdarah keturunan China dan Belanda ini sering dibully oleh teman-temannya, sehingga akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang minder, pemalu, tidak punya banyak teman. Tapi impian menjadi artis, model dan model iklan sudah dimilikinya sejak kecil. Alhasil, begitu dewasa sempat menjadi model sampul, catwalk, dan beberapa iklan. Ketertarikannya di dunia fashion diwujudkannya dengan membuka usaha outlet fashion, tapi hanya bertahan 7 tahun, teman-teman. Ya, sosok single daddy, ya, jadi beliau ini single parent, ya, single daddy, memiliki 2 anak. Yang pertama namanya Keisha, yang kedua namanya Devon, ya. Sekarang beliau disibukkan dengan berbagi pengalaman tentang dunia kesehatan dengan beberapa relasinya, dan sesekali menjadi talent sebuah proyek film, sinetron, bintang iklan, dan MC beberapa event. Nah, ini teman-teman perlu foto bareng nih dengan pembicara tamu kita. Ya, beliau pernah ikut main film, ya, yang judulnya Surga Yang Tak Dirindukan. Pemeran utamanya Reza Hardian. Beliau kalau nggak salah pemeran pembantu. Nanti cari aja di film tersebut. Terus ada lagi film Talak 3. Terus Abrakadabra. Terus ada serial Indosiar Kita Cinta dari SMA, ya, dan reality show Oh Mama Oh Papa Antv. Dan masih banyak lagi segudang prestasi beliau, ya. Udah nggak sabar nih mau dengar ceritanya bagaimana Personality Plus ini bisa membawa perubahan yang rekan kita yang satu ini. Mari kita undang teman-teman guest speaker kita, pembicara tamu kita, Wendy Yap. Halo, selamat malam Pak Herman. Malam. Wah, keren banget. Happy Father Days, ya. Selamat Hari Ayah. Oke, sama-sama Happy Birthday. Iya, ini luar biasa. Aku baca baca profilnya, sampai Iya, gimana gitu loh. Bisa ngebayangin, ya. Pak Herman bikin saya grogi malam hari ini. Dan sobat personality yang lebih luar biasanya, beliau ini bukan hanya piawai dalam hal bermain film, terus jadi bintang iklan, MC. Ini masakannya juga oke loh. Ya, jadi kapan-kapan kita perlu nyicipin nih masakannya. Ya, Boleh, masakan boleh, boleh. Nanti kita bikin dapur Personality Plus. mantap untuk personality, ya. Dan kali ini saya nggak sendirian Pak Herman. Ya, Ya, dengan saya Devon. bersama dengan Devon. Wendy Junior. Yeay, Wendy Junior. Malu dia malu dia. Nah, Devon. Hai. sini tuh. Halo, say hi Om Herman. Mirip banget dengan papanya ini. Ya, Banget. adik kakak kata orang bilang. Gitu ya. Devon kelas berapa, Devon? Kelas berapa Delapan. sih? Berapa?
Kelas 8. Kelas 8. Berarti kelas 8 itu 2 SMP ya? Ya, 2 Ya, SMP ya Depon ya? Di SMP mana Depon? STC, Steladus. Oh, Steladus. Keren, keren, keren. Wow. Ini Om Herman bangga banget loh dengan papanya Depon. Ya, ini betul-betul super daddy nih. Ya, keren abis nih. Depon Jadi kamu pasti pasti bangga juga ya dengan dedinya. Gitu ya. Oke. Nanti Depon ikut ini ya, ngobrol-ngobrol ya sama Om ya. siap Om. Oke. Baik, teman-teman, kita akan coba ini nih, apa, minta sobat personality kita mentor Wendy, ya, beliau juga Ya. sudah lama menjadi penggiat personality, bahkan beliau juga di training-training kita, di training center itu sering membantu juga, membantu memberikan materi, ya. Beliau juga nih MC yang handal, pernah satu panggung dengan Farah Queen ya, MC-nya ya. Waktu itu ada event masak bareng Farah Queen di salah satu mall Jogja dan kebetulan saya suruh MC acaranya. Jadi ya seru aja. Wow, 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 wow. Jadi mentor Wendy ini teman-teman perubahannya saya lihat luar biasa, banyak sekali ya, Dulu 180 saya pemalu kayak gini Pak Herman. begitu ya. Dulu saya juga pemalu kayak gini. Ya. Nah, personalitinya ini melankolis, ya, mentor Wendy ini personality melankolis, perpaduannya adalah sanguinis, ya. Jadi melankolis, sanguinis. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari mentor Wendy bagaimana seorang yang memiliki karakter melankolis, perpaduan dengan sanguinis bisa Ya. melakukan perannya sebagai super daddy, ya, yang mungkin ya tidak banyak para bapak-bapak bisa lakukan ini, ya. Saya aja ngelihat kiprah beliau ini, wow, salut ya, angkat angkat dua topi nih, ya, acungkan jempol semua, ya. Jadi sebetulnya saya itu disebut tua karena kebetulan di rumah ada yang manggil papa aja sih. Oh gitu ya. Iya. Sebetulnya masih ngenomi banget gitu ya. Ya, Oke, Pak tua. kita sharing nih, Bro Wendy. Oke, Pertama gimana Pak kali, Herman? pertama Hmm? kali mengenal Personality Plus, Hmm? apakah melalui bukunya, ya, atau Hmm? melalui sebuah event seminar, atau ada momen yang lain mungkin, biar teman-teman tahu nih awal mula kenal Personality Plus di mana nih. Silakan bro. Hmm. Mungkin Pak Herman sendiri juga lupa kali ya. Ya, Jadi sebelum kenal Pak Herman, saya memang sudah sedikit banyak belajar personality plus, tapi hanya baca dari bukunya saja. oke. Dan kebetulan saya orang yang nggak suka baca buku. Jadi baca buku itu pun nggak sampai tuntas. Yes. Jadinya hanya sekedar tahu kulit luarnya dan nggak bisa praktekin Oke. pada saat itu. Singkat cerita, 3 atau 4 tahun yang lalu ya, saya datang di sebuah seminar itu di Hotel Davam, seminar entrepreneurship. Waktu itu ada pembicaranya owner warung steak ya, dan moderatornya Pak Herman. Oke. Nah, Oh, waktu itu aku moderator Pak ya. Herman. Pas kebetulan jadi Ya, moderator ya. Oke, oke. Yes. ya. Dan entah bagaimana magnet Pak Herman ini begitu kuat buat saya. Iya. Selesai acara, Pak Herman turun dari panggung, saya jabat tangan Pak Herman, saya ingin kenal lebih jauh tentang Pak Herman ini siapa, gitu. Dan singkat cerita, Pak Herman keluar jurus-jurusnya yang seperti paranormal, kamu itu begini, kamu itu begitu, kamu ini begini. Kok Bapak tahu gitu kan? Padahal saya baru kenal Bapak gitu. Ya, itu ada ilmunya, itu yang disebut personality plus, begini, begini, begini. Wah, saya tertarik sekali. Gimana cara mempelajarinya ya? Nanti saya kabarin kalau ada event personality plus workshopnya ya, seperti itu. Akhirnya kita kontak-kontakan dan jadi berteman, Pak. Nah, Singkat cerita waktu itu.
waktu aku di panggung sebagai moderator, apa nih yang membuat daya tarik ini apa Bro Wendy dengan teman-teman? Ya kebetulan saya berkecimpung juga baru belajar MC waktu itu ya. Ya nggak tahu. Saya melihat Pak Herman begitu tenang. Terus sesekali juga membaca personality orang kalau nggak salah di panggung itu. Pokoknya ada yang berbau tentang personality sehingga akhirnya saya penasaran ingin kenal begitu turun dari panggung. Oke, Begitu Pak. berarti ini ya Hmm. eh 3 tahun yang lalu itu ya. Aku lupa-lupa inget sih itu. Mungkin 4 tahun mungkin. 4 tahun Empat, ya. empat, empat. Oh iya iya Ya. iya. Waktu itu kalau nggak salah ada temennya juga ya, temennya Bro Wendy waktu itu ya. Si Mbak Iya, iya. Mbak Teman siapa itu kantor. namanya? Mbak Jahra. Jahra. Mbak Jarah ya. Oh iya iya iya. Oh berarti di situ awal kenal personality ya? Personalitinya Pak Herman ya. Oke Lebih oke. dikulas habis di situ. Nah setelah itu kita berlanjut komunikasi karena memang kadang-kadang saya sehari itu nambah memang punya target nambah kenalan itu 3 sampai 5 orang. Jadi kadang-kadang Iya. lupa ini kenal di mana itu ya. Nah, setelah kita ketemu di momen itu gimana kelanjutannya waktu itu? Hmm, Pertama kali ikut, ya ikut karena workshopnya di saya mana mungkin? Pertama kali ikut workshopnya. waktu ikut workshopnya saya lupa di mana, di hotel apa ya. Cuman yang jelas sebelum sampai ke workshop pun saya udah banyak berinteraksi sama Pak Herman, nanya-nanya, kirim-kirim foto. eh Waktu itu apa ya, foto-foto gebetan kali ya. Kalau ini apa personalitinya, ini personalitinya kayak gitu. Akhirnya foto keluarga lah, semuanya akhirnya terus intens sama Pak Herman banyak konsultasi seperti itu dan semakin penasaran dengan dunia personality, semakin tertarik mempelajari karakter kepribadian orang. Gitu ya. Ya. Oke, Hmm. boleh nggak sharing ke teman-teman sebelum belajar personality dan sesudah belajar personality, ada nggak perbedaan yang dirasakan baik untuk diri sendiri atau mungkin untuk ke anak mungkin atau mungkin ke orang tua atau rekan bisnis atau keluarga gitu? Silakan. Di awal yang saya rasakan itu di dunia pekerjaan sih dulu, Ya, karena kebetulan saya juga di bidang marketing. Ya awalnya saya nggak tahu banyak bagaimana menjadi pribadi yang menarik bagi orang, menjadi problem solving orang. Ya kalau jualan nih jualan aja, ini bagus, nggak mau ya udah kayak gitu. Terus juga ya dengan orang di rumah juga, terutama anak-anak pun saya dulu ya taunya mereka tidak sesuai dengan aturan saya marahin semuanya gitu kan. Begitu tahu personality, saya mulai memahami, oh ternyata orang itu berbeda-beda. Terus di dunia marketing, yang beruntung sampai hari ini ya kalau di pekerjaan, entah bagaimana, kayak tadi siang saya ketemu orang baru pun, selalu orang testimoninya seneng ya ngobrol sama Mas Wendy, kayaknya kok nggak kerasa, sejam pun kayaknya singkat banget, kapan kita bisa ngobrol lagi, hal-hal seperti itu sih. Mm-mm. ya jadi Ya buat saya itu menjadi poin tersendiri ya, apalagi dengan latar belakang saya orang yang minder dan pemalu dulunya. ya. Nah, ini kan tadi dikisahkan waktu zaman kecil sering dibully, terus sering diejek Ya. teman-teman ya, sehingga minder gitu ya. Apa Hmm. yang dirasakan secara pribadi setelah mengetahui personality plus yang dirasakan terhadap diri sendiri? Ya, masa kecil saya kan sampai SMA itu saya nggak punya banyak teman, paling cuma 5 orang, 6 orang aja, minder karena saya banyak mengalami rasis masa kecilnya. Ya, Ya, sebagai orang keturunan Tionghoa, saya selalu dibully Cino-Cino seperti itu dan sebagai orang melankolis, waduh, sakit hati, gitu kan. hmm, Kerasa banget akhirnya nggak mau berteman sama si A, si B, dan si akhirnya milih-milih teman dan akhirnya kuper, kurang pergaulan, sehingga akhirnya mengenal lawan jenis pun saya nggak pede oh masa gitu. sekolah dulu. Iya. Ya, nggak kayak anak saya ini. Banyak fansnya. Ya. Jadi ada beberapa teman lawan lawan jenis pun kenalan, pengen dekat pun saya selalu blok. Saya nggak pede.
Sampai lulus SMA. Akhirnya saya mengenal dunia pekerjaan, baru saya mulai berani mengenal lawan jenis. Kayak gitu, boleh berteman, seperti itu. Nah, itu pun tidak membuat saya menjadi orang yang hai gitu, gampang mudah akrab, enggak juga gitu ya. Nah, begitu saya kenal Pak Herman di Personality Plus, ya saya semakin tahu, wow, saya sanguin. Terus apa nih Pak? Saya harus ngapain ya? Kamu sanguin, kamu punya potensi yang bla 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 begitu kan. Dan kamu melankolis kelemahannya ini, kelebihannya itu, dan segala. Akhirnya saya ingat betul ya, si melankolis itu kan perasa. Dan kalau Pak Herman kalau nggak salah pernah bilang, senang menyiksa diri, gitu ya, apa? Menggalaukan diri, meratapi nasib, begitu kan? Ya. Ya nggak Pak? Dan momen itu kalau nggak salah ya saya momen-momen move on sebagai single dad ya, dimana saya dulu sering koleksi lagu-lagunya Glenn Fredly. Oh ya? Ini yang langsung apal semua lagunya Glenn Fredly gitu kan. Dan celakanya kehidupan saya hampir seperti lagu-lagunya itu akhirnya kan. Nah, begitu kenal Personality Plus, saya langsung mulai hapus semua lagu-lagu galaunya Glenn Fredly. Oke, good. Ya, supaya ibaratnya loa saya ya, biar tidak melukai diri sendiri lagi. Tapi kecuali yang have fun ya, yang lagu-lagunya ke tanah cinta, oke, gitu ya. Kasih putih gitu. Tapi kalau yang berakhir Januari atau apa, itu sering banget saya nyanyikan, dan ternyata energinya negatif banget, nggak bagus. Karena dulu saya belum bisa move on, meratapi nasib, sukanya di rumah, nggak pernah bergaul, galau terus, dengerin lagu pagi seperti itu, tambah galau. Udah, ya beruntung saya mengenal metode kepribadian, saya juga jadi lebih tahu, oh itu kelemahan saya gitu kan, sebagai melankolis. Nggak bisa nih, saya harus move gitu kan. Saya harus kalahkan. Terus gimana cara ngalahinnya? Kamu sanguin, Wen, gitu kan. Terus so what gitu kalau sanguin gitu ya. Nah, dengan sanguin itu saya berani keluar. Ya. Saya keluar, saya bertemu dengan dunia baru. Saya ingat 10 tahun yang lalu saya pernah sukses di entertain gitu kan. Yes. Terus saya mulai mencari-cari lagi koneksi, link-link di dunia casting-casting. Ya alhasil 2015-an saya mulai casting lagi, syuting. Akhirnya 2016 sempat ikut audisi model. Ya. Dalam tanda kutip, lupa umur. itu setelah mengenal Personality itu? Ikut casting lagi setelah... Oh iya, jelas. Iya, 4 tahun yang lalu kan, 2016 saya ikut audisi itu, dan 2015 saya masa-masa transisi kan, waktu itu 2015 saya divorce ya, kayak gitulah. Ya, perubahan begitu cepat, begitu saya masuk dunia entertain, casting, segala macam, teman begitu banyak, informasi begitu banyak, akhirnya saya lupa dengan masalah saya. Ya, saya senang ketemu banyak orang. Saya menemukan passion saya yang dari kecil, ingin sukses di dunia entertain seperti itu. Akhirnya saya semacam menemukan jati diri yang sebenarnya. Sampai akhirnya ya itu, lupa umur, ikut audisi 2016, dan akhirnya ya impian saya 10 tahun yang lalu pengen ikut karantina dan segala macam tercapai di 2016 di umur yang sekian. Iya. Dimana anak udah gede, nih ya. Jadi setelah mengenal sebuah audisi model di Jakarta lah. Ya, berarti setelah mengenal kekuatan dan kelemahan, akhirnya Mas Wendy fokus dengan kekuatan gitu kan ya, seperti itu ya. Saya nggak menyadari kalau saya ternyata bisa jadi MC. Ya. Dengan ikut Personality Plus, saya sanguin. Oke, terus berarti saya bisa dong. Ya itu duniamu gitu kan, kata Pak Herman ya. Akhirnya saya mengasah potensi saya, yang ya sisi kelemahannya nggak perlu dikembangkan lagi, ditutup rapat-rapat, saya kembangkan potensi saya, dan alhasil justru karena dulu saya MC cuma MC event-event aja, MC kacangan lah, yang 50.000, 100.000 per event saya embat gitu kan, MC yang di pasar, pokoknya produk-produk inilah Unilever gitu-gituan lah, sampai akhirnya begitu kenal Personality Plus, saya lebih mengasah diri lagi. Saya belajar lagi lewat YouTube, Google, bagaimana menjadi MC profesional, bisa event-event ulang tahun, birthday, wedding, dan ternyata saya dapat kepercayaan wedding, akhirnya saya mulai berani. Gitu. Akhirnya keren. Begitu udah masuk ke wedding, beberapa panggilan bisa MC wedding juga. Yes. Ya, amazing buat saya sih, itu perjalanan yang harusnya ini 10 tahun yang lalu loh, Wendy itu, tapi kenapa baru sekarang ya?
nggak tahu gitu ya. Ya tetap tidak ada yang perlu disesali. Yang jelas beruntung sekali saya mengenal diri saya yang sebenarnya lewat Personality Plus. Yes, luar biasa ya sharingnya. Yuk. Nah, ngomong-ngomong kalau tentang anak nih, tentang anak kan Nah, menjadi single parent itu tidak gampang ya, apalagi seorang iya, laki-laki. Kalau single parent seorang ibu mungkin ini ya sudah hal yang biasa lah ya. biasa. Tapi single parent seorang daddy, wow, aku bisa ngebayangin betapa beratnya gitu kan ya. Tapi ternyata berhasil, bahkan bisa lebih berkarya, ya lebih naik lagi karyanya. Nah, kalau yang untuk ke anak, apa nih yang dirasakan setelah mengenal personality? Mungkin memahami personalitinya si Keza atau si Depon gitu. Apa Masuk. yang dirasakan kalau untuk ke anak? Oke. Yang pertama Devon dulu nih. Nah, ini ya. Lihat ya personalitinya ya, lihat ya dari mukanya kelihatan ya. Nah, personalitinya apa nih? Flat kayak gitu ya. Nah, setelah saya kenal personality ternyata kejengkelan saya dulu ngadepin Devon, ternyata itu adalah sudah bawaan orok ya, bahwasanya si plekmatis itu ya kayak ginilah perilakunya. Gitu. Saya dulu si melankolis yang berharap sempurna mengikuti aturan saya, anak harus bisa begini 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 gitu kan. Dari bangun tidur harus bisa naruh keluar setelah mandi itu odol harus ditutup, sampo harus ditutup gitu kan. Terus anduk ditaruh di jemuran. Dan dari dari SD ya sampai sekarang itu masih PR-nya dia. Sebagai seorang plekmatis, ada yang punya anak plekmatis, atau punya suami plekmatis kemarin ya saya pernah. Itu pun sampai tua begitu orang. Ya. Nah, setelah Sampai mengenal akhirnya personality dulu plus, saya marah. memaklumi ya. Setelah mengenal personality plus, Ya, bisa memaklumi. saya tegur, saya nasihati, cuma saya udah nggak semarah dulu. Saya dulu, Demon, anduknya taruh gitu-gitu ya. Tapi sekarang begitu udah tahu personality, ya saya cuma ngingetin, gitu, Cah Bagus, anduknya diambil Cah Bagus, dijemur Cah Bagus, kayak gitu-gituin. Akhirnya dia baru ngambil. Karena selalu dia jawabnya apa kalau suruh naruh anduk? Suruh jawabnya apa? Suruh jawabnya apa kamu? Iya. Hah? Itu tanya Om Herman tuh. Apa? Apa kalau siapa yang naruh anduk? Halo, Depon. Depon. Depon tuh tanya. Depon, Om boleh tanya nggak Depon? Boleh tanya ya. Kan Depon pasti bisa merasakan nih perbedaan Dedinya sebelum Dedi belajar personality plus dan setelah Dedi belajar, Depon sempat merhatiin nggak? Ada nggak perbedaan sikap dari Dedinya? Ada perbedaan ya? Apa perbedaannya, Depon? 4 tahun lalu, umur berapa ya? 4 tahun lalu mungkin dia kelas 5, SD. kelas 3. Masih SD, masih Iya, SD. udah kelas 4. Ya. Gimana? Dedinya lebih nice, lebih asik diajak berteman sekarang atau gimana? Galak yang dulu. Kalau yang dulu galak gitu kan. Depon hobinya main game ya, Depon? Kamu lebih pilih main game atau sekolah? Lebih senang mana? Atau basket. Atau basket. Oh, suka basket. Gimana Dia atlet ya. sikap Dedinya setelah Dedinya belajar personality? Saya apa Devon nih? Depon. Jawab. Depon. Devon. Devon mungkin belum tahu personality sih. Cuma paling enggak Kamu lebih yang lalu sama sekarang gimana nih papahnya? Lebih seneng nggak dengan papa yang sekarang, Depon? Lebih seneng ya? Oke, lebih nyaman ya sekarang ya dengan Dedinya ya? Ya, dia pede sih kalau ke sekolah dipamerin. Teman-temannya papanya tua-tua. Oh gitu. Oke, Ya, apalagi kakaknya yang besar kalau ke sekolahan ngambil rapot tuh, wah dipamerin papanya. Kalau Dedinya masih ini ya, masih ngenomi banget gitu ya. Iya, nggak beda jauh sama anak SMA lah, tinggal pakai baju seragam SMA. Oke, kalau dengan anak yang pertama nih, Mas Wendy, ada pengalaman apa nih setelah mempelajari personality plus? Kan
Yang pertama ada kolerisnya tuh si Geisha ya. Iya. Gimana setelah mempelajari personality, apa yang dirasakan terhadap Paling aku? gampang kasus yang baru sih ya, Pak. Ya, Kasus yang baru, mengangkat kasus koleris ini paling gampang nih. ya. Saya paling seneng angkat kasus koleris. Beberapa hari yang lalu sih ya, jadi memang anak saya ini dari kecil udah kelihatan koleris, cuma saya nggak tahu kalau koleris ini anak kenapa ya kok kalau ngomong selalu ngegas gitu loh, kayak yang nggak suka gitu kan. Ternyata memang pembawaannya kayak gitu. Nah, berapa hari yang lalu ya, Kak kehilangan dompet? Semingguan ya? 2 minggu. Seminggu 2 minggu lalu. Kakaknya ini kehilangan dompet, marah-marah. Semua dimarahin, apalagi adiknya. Adiknya pasti tempat curahan marah ya. Dompetku di mana? Siapa yang ngelihat? Segala macam bentak-bentak semua di rumah. Ya dulu saya sebelum kena personality, setiap dia marah, saya harus lebih marah. Gitu. Sebagai anak kamu nggak sopan, gitu kan. Jaga ucapan kamu, gitu kan. Bicara yang baik dan segala macam, gitu kan. Harga diri saya kayak direndahkan. Ya, Apalagi saya si Melo, saya nggak bisa dengar nada kasar. ya. Saya pun nggak pernah ngomong kasar sama teman cowok, apalagi sama teman cewek. Nggak pernah ngomong binatang gitu, nggak pernah gitu. Saya pun ngajarin karena anak saya seperti itu. Entah kenapa anak saya selalu, wah bentar-bentar di mana nih, perasaan ada di kamar gini segala macam ya. Akhirnya saya, oke, koleris. Saya kasih makan egonya, saya tahan emosi saya. Dulu saya nggak bisa nahan emosi. Hitung dulu 1 sampai 10, 1, 2, 3. Ya, tadi naruhnya di mana kak? Tetep bentak. Di sana gini 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 gini. Ya udah, kamu sekarang mau kemana? Jadi Ya mau koleris itu berangkat. ngegas terus ya, nggak ada rem nih ya. Ngegas terus. Saya nggak ngerti. Adanya cuma gas Remnya doang. tuh ditarik. Ngegas doang gitu. Oke, Dia lebih berani daripada saya gitu. Sekarang umurnya udah hampir 18 tahun. oke. Kaget ibu-ibu di rumah ya. Ibu-ibu di rumah jangan kecewa ya. Nah, akhirnya dia buru-buru mau pergi. Saya cuma bisa nenangin dia. Kak, kalau memang masih emosi, tinggalin aja dompetnya. Nanti kamu pulang, emosinya udah hilang, pas kamu nggak butuh, pasti ketemu kok dompetnya. Hmm. Gitu. Ya wes, dia pergi dengan wah muring-muring. Apa bahasa Indonesia muring-muring ya? Ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel kayak gitu. Oke ya, dia kayak pergi, nggak suka. Ya saya biarin, dia pulang. Besoknya saya tanyain, kok kayaknya udah lebih tenang ya, dia nggak marah-marah, nggak nanyain dompet. Begitu besoknya saya tanyain, kak dompetnya udah ketemu? Dah. Jadi dah. Itu koleris ya. Wah, ketemu di mana dong? Di selimpitan kasur. Jadi kasur masuk selimpitannya situ, dia ada di situ. Nah kan akhirnya ketemu juga kan, nah gitu. Ya udah, kita gitu aja. Dan itu contoh yang kecil. Artinya masih banyak contoh-contoh besar yang lainnya yang kadang harusnya membuat saya emosi sebagai orang tua, tapi saya belajar untuk ngerem, ngadepin psikologis. Karena saya tahu kalau ngadepin koleris nanti malah jadinya kebencian. Pengalaman yang dulu ya. Oke. Wow. Jadi Saya bikin anak lebih bagaimana sabar bisa nyaman sama saya. Ya, lebih saya nggak sabar mau ya. nanti dia malah jadi benci sama saya, Mm-mm. marah. Ya saya buat dia nyaman. Gimana caranya? Ya next nanti kalau dia udah marahnya mereda, baru saya kasih tahu. Oke, good, good, good. Nah, cerita tentang keluarga nih, Mas Wendy, cerita tentang keluarga. Jadi, personality plus kan kita memahami orang lain, bukan minta dipahami gitu kan ya, seperti itu. Ya. Ada nggak pengalaman di kakak mungkin atau di saudara pada saat mungkin kumpul, lagi kumpul Natal atau kumpul hari raya apa itu kan ya, atau kumpul-kumpul keluarga, terus oh tahu yang itu karakternya sanguin, itu melankolis, ini koleris gitu. Nah setelah Mas Wendy memahami personality plus pada saat kumpul dengan keluarga, apa yang dirasakan? Oke, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan nih, Devon.
Ada pertanyaan lagi buat Devon nggak Pak? Dia mau kaburnya. Oh gitu. Oh, Depon mau main ya. Ya udah, nanti lain waktu cerita sama ya Depon ya. Pamit dulu ya. Thank you ya Herman Depon pamit ya. dulu. Thank you ya Makasih Om Depon. Herman. Nah, Bye Depon. makasih Om. Yuk, sukses ya Depon. Bye. Oke. Kalau di lingkungan saudara-saudara nih, lingkungan saudara-saudara, gitu kan ya. Atau mungkin ada ini pengalaman dengan orang tua mungkin menghadapi orang tua, memahami orang tua mungkin. Ya, sama saudara kebetulan saya di Bandung semua, saya di Jogja punya saudara ya, jadi jarang banget kumpul sama saudara akhir-akhir ini. Iya. Semenjak nenek kakek juga udah pada nggak ada gitu kan, terus apalagi semenjak saya ditinggal pergi mama saya tahun 2017 ya, saya udah jarang ke Bandung juga. Jadinya saya menerapkan ya paling sama keluarga di sini, terutama papa saya itu pragmatisnya parah, gitu, pragmatis parah. Jadinya di rumah ya, memang dari kecil saya melihat sosok orang tua saya ini kenapa ya kok sering ribut. Saya nggak ngerti. Ya, ya. Ini sedikit curhat ya Pak ya. Ya. Mungkin buat teman-teman di rumah, ini ilmu memahami orang tua. Saya dari kecil sampai bingung, stres, kadang nggak ngerti harus gimana. Orang tua ini, kalau orang Chinese bilang ciong, gitu ya. Nah, semenjak saya kenal personality plus, ciong itu apa tuh ciong? Ciong itu nggak akur, nggak akur. Oke. Ya, setelah saya mengenal personality plus, ternyata saya nggak percaya namanya ciong. Katanya kalau pernikahan selisihnya genap, selisihnya 2 tahun, 4 tahun itu harmonis. Kalau selisihnya ganjil katanya ciong, begitu-begitu. Nggak, ciong, sio, akhirnya saya sudah abaikan. Saya praktekkan personality plus ini, begitu saya udah mengenal personality plus, saya baru sadar, oh ternyata masa kecil saya, orang tua saya sering ribut itu sebetulnya hanya si koleris yang nggak mau ngalah sama si pragmatis, dan si pragmatis yang nggak mau mengerti si koleris yang sempurna. Begitulah adanya mama saya itu koleris yang sempurna, wah semua harus sesuai aturannya, sedangkan papa saya si pragmatis yang selalu melanggar aturan gitu kan, santuy, gampang, main gampangnya kayak gitu, yang kayak odol nggak pernah ditutup. Jadi akhirnya sekarang saya punya 2 orang pragmatis di rumah yang nggak bosan-bosannya harus ngingetin lagi kayak gitu. Ya dulu saya ikut emosi juga, saya akhirnya ngepro ke mama saya gitu kan, wah kamu sering belain mamah kamu, bilang kayak gitu kan. Saya nggak tahu kenapa kok bisa begitu ya, ternyata begitu sekarang mama saya udah nggak ada, kadang saya sering discuss gitu, ngasih masukan sama papa saya tuh ya, bahwasanya personality-nya udah bawaannya udah kayak gitu ya, saya berusaha memahami aja. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, lupa naro, atau umpamanya kalau saya masak tuh sayur tolong tutupin, beliau juga lupa gitu-gitu, ya udah memaklumi aja. Gitu ya. Keran kamar mandi lupa nggak ditutup, akhirnya banjir gitu-gitu. Ya saya nggak bisa berharap banyak sama si plekma kayak gitu. Akhirnya saya harus belajar ambil tanggung jawab lebih gitu aja. Iya. Nah, waktu Mama masih hidup, terus tadi kan cerita sering berantem nih sama Papa, nggak cocok gitu ya. Nah, terus apa istilah tadi, ciong ya, ciong. Nah, setelah Mas Wendy kenal personality plus, bahwa ciong itu tidak begitu kuat gitu, tapi justru hanya karena tidak memahami personalitinya. Nah, tidak mama personality. Ya, apa yang dilakukan Mas Wendy waktu itu selagi Mamah masih hidup? Berusaha untuk ini enggak mentransfer pengalaman personality enggak ke Mama atau ke Papa? Itu waktu saya awal-awal ya. Iya. Terus nggak lama Mama meninggal gitu ya. Saya awal-awal kenal personality, terus kalau nggak salah pernah ketemu Pak Herman Badri di rumah sakit ya. Iya. Ya, waktu itu saya masih belajar, belum mengerti betul bagaimana cara penerapannya. Cuman paling tidak saya berusaha melerai. Ya, dalam kondisi mama udah stroke juga sih. Udah nggak bisa komunikasi. Jadi pertikaian sudah mulai berkurang, bisa dibilang nggak ada. Karena mama udah sakit. Karena si koleris sudah ini melemah ya. Melemah, ya. Oke. Nah, tapi selagi Mama masih hidup sempat ini ya berbakti sama Mama ya, Mas Wendy, sempat ngurusi Mama gitu.
Iya, ya kebetulan saya anak yang paling kecil di rumah sama orang tua. Jadi saya punya tanggung jawab merawat 4 orang, Iya. 2 orang tua dan 2 anak dengan pribadi yang berbeda-beda, Wow, super dengan super daddy banget konflik nih. yang berbeda-beda. Keren, keren, keren. Terus sempat nggak mempraktekkan ngasih makanan ego kolerisnya mama? Hmm, apa ya? Ya kondisinya waktu itu udah nggak bisa ngomong ya, Mama ya. Mm-mm. Tahun 2016 itu setahun udah nggak bisa ngomong, cuman kemauannya masih keras, jadi sering teriak-teriak kayak gitu. Dan kalau nggak keturutan, tangan saya ditarik, Mm-mm. digigit. Hmm. Eh, saya tahu beliau koleris dan saya tahu beliau keterbatasan. Saya cuma bisa meluk. Oke, oke, good, good. Saya meluk. eh, Maafin Wendy. Wendy nggak ngerti mama maunya apa. Hmm. Cuma tunjuk-tunjuk, teriak-teriak, terus saya digigit. Akhirnya ya saya coba berusaha membaca bahasa tubuhnya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Saya tunjuk-tunjuk kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah mau ke kamar mandi, Pak ya. Mama saya kan seorang koleris yang sempurna. Akhirnya kamar mandi itu teriak-teriak nggak mau masuk kamar mandi. Di pintu cuma diam aja. Pada kondisinya mau pipis gitu kan. Saya tunjuk-tunjuk kenapa gitu kan. Ternyata klosetnya kotor. Ya Oh. udah, saya besarkan hatinya. Ya nanti yang dibersihin. Mama sekarang pipis dulu dan segala macem. Mm. Ya, habis itu saya bersihin. Beliau senang. Wow, wow, Gitu. wow. Jadi nggak jijian ya. Kalau kloset kotor segala macam, mama saya nggak bisa duduk lah, nggak mau kamar mandi. Dulu ya beliau yang rajin bersihin ya. Ya, ya, ya. Biasa beliau sakit ya, semuanya merawat saya. Oke, oke. Untung udah sedikit mengenal personality ya waktu itu ya, sehingga paham apa kebutuhan Ya, melankolis, koleris gitu ya. ya papa saya nggak paham. Akhirnya di tengah kondisi mama saya sakit begitu pun, papa saya masih suka bentak-bentak dan marah karena nggak ngerti keinginan mama saya. Oke, oke, oke. Wow, sobat personality, kalau kita lihat ya, luar biasa nih. Jadi betul-betul julukan Super Daddy itu dengan rekan kita ini betul-betul oke nih ya. Nah, boleh tahu nggak nih, Mas Wendy, Hmm. rutinitas sebagai daddy nih ya, dan sekaligus sebagai anak ya, anak yang ngurusi juga orang tua. Eh, Kegiatannya apa aja nih mulai dari pagi sampai bangun sampai tidur lagi gitu kan. Karena eh, Oke, saya lihat di ini agak sedikit Instagramnya unik mungkin ya. ada masak memasak dan lain sebagainya itu. Oke, sebenarnya saya mungkin minta maaf dulu untuk para teman-teman selebgram di Instagram ya. Hari ini kali pertama saya membuka diri saya siapa sebenarnya, karena banyak dari teman-teman sosial media nggak tahu saya sebagai single dad. Mereka taunya saya yang sok wah dengan dunia Gemerlap. pangginya, Ya. gemerlap, keren, kece, badai, kayaknya berkecukupan, nggak akan ada yang tahu mereka kesulitan hidup saya, kayaknya kamu enak ya Wen hidupnya, seperti itu. Dan yang paling tahu persis adalah sahabat saya dan keluarga saya. Yang kalau saya bangun tidur, sebagian orang mungkin bisa santai-santai, saya bangun tidur langsung mikir, masak apa ya? Karena itu yang dilakukan mama saya dulu. Hmm. Karena nanti kalau anak saya bangun pasti nanya, pertanyaannya, Pah, makan apa? Hmm. Jadi sebelum mereka bangun, saya bangun lebih dulu, aktivitas saya adalah jadi ibu rumah tangga. Ke pasar lah, kayak gitu. Ya, dengan segala macam gosipnya di pasar. Aduh, cah bagus, kok yang masak dewe, gitu. Gitu-gitulah. Sehingga akhirnya ya saya nikmati hidup saya, gitu ya. Saya harus masak setiap hari ya. Karena saya melankolis ya. Melankolis itu kan salah satu pribadinya adalah hemat ya. Yes. Hemat. Jadi saya berpikir saya setiap hari harus masak. Ya hitungannya begini. Ini hitungan ibu rumah tangga. 50.000 itu bisa kali makan. Kalau 2 anak dan 1 orang tua. Umpamanya kalau kita jajan. Mm-mm. Tapi dengan memasak, dari 50.000 itu bisa 3 kali makan sampai malam. Wow, keren. Itu pertimbangan hemat saya.
Belum lagi pertimbangan waktu. Dengan saya selesai masak di pagi hari, saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya siang, sore, bahkan bisa ke malam. Saya aktivitas pun saya tenang. Saya ninggalin keluarga, kalau udah ada masakan saya tenang. Mereka nggak akan nyariin saya. Mereka Hmm, bisa makan sewaktu-waktu. Itu aja sih. Jadi perhitungannya waktu, perhitungannya sama hemat. Jadi wah, dengan sebagai seorang single dad, saya harus benar-benar memperhitungkan kehidupan saya, bahwasanya hidup itu ya perlu perhitungan, gitu perlu ya. berhitung, gitu. Ya, jadi sobat personality, julukan Super Daddy itu betul-betul pantas ya untuk sobat kita Wendy. Ya, jadi eh, ya saya yakin di luaran sana banyak bapak-bapak yang mungkin tidak sanggup menjalani rutinitas seperti Enggak. yang Mas Mereka banyak kaget kalau ini. ngelihat saya aktivitas di dapur. Mm-mm. Banyak bapak-bapak di luar sana nggak percaya juga kalau saya posting-posting sayur segala macam. Mereka nggak percaya juga kalau saya masak. Saya bisa ke dapur tuh nggak percaya. Kebetulan saya bersyukur dari kecil sering diajak masak oleh mama saya yang buka warung makan ya. Hmm. Jadi tiap pagi saya ikut ke pasar, saya ikut ngerajang, ikut masak segala macam. Sehingga akhirnya begitu mama nggak ada, saya sedikit banyak punya ilmu-ilmu memasak. Hmm. Akhirnya saya sekarang menjadi hobi masak ya karena kahanan sebetulnya, bukan karena jago sih. Karena kahanan. Saya harus menghidupi anak saya yang dulu sampai saya sempat shock gitu loh waktu awal-awal sebagai single parent itu, bayangan nggak ada sama sekali. Setahu saya di film, tetangga, saudara, semua yang namanya single parent itu seorang ibu rumah tangga mengurus anak-anaknya. Dan tiba-tiba saya seorang pria harus mengurus dua anak sendirian, itu blank. Saya harus ngapain saya nggak tahu. Akhirnya Hmm. ya saya menjalani rutinitas semampu saya, yang kadang orang lain nggak melihat itu, nggak percaya. Dan sebagian besar teman-teman pria pun nggak ada yang pernah ke dapur. Nggak banget, Yes. nggak mungkin. Ngapain sih repot-repot? Mendingan grab food dan segala macam. Buat saya, Ya. justru bahasa kasih saya untuk anak-anak saya ya di sini. Di saat saya tidak bisa memberikan banyak hal gitu mereka, tapi kesan memasak ini ada satu nilai lebih buat saya. Di saat saya masak yang kadang ala kadarnya, tapi anak-anak saya memberikan jempol luar biasa. Wah, masakan papa enak, ini makanan terlezat. Wah, itu luar biasa pujian yang buat saya itu nilainya mahal. Saya nggak tahu buat dedi-dedi di luar sana apakah Anda mengalami hal itu. Buat saya itu nilainya mahal. Bahkan saya Wow. sering ngasih kadang mungkin anak saya lebay gitu. Emang emang kalau dikasih poin 1 sampai 10 nilainya berapa masakannya papa? 100. Iya, teriak-teriak kayak gitu. Ya, disyukuri, dinikmatin aja. Wow, jadi sobat personality ya, untuk yang memiliki tipe personality melankolis, dia melakukan aktivitas rumah seperti di dapur dan betul tadi melankolis itu dia selalu berpikir smart finansial, hemat ya, smart finansial. Ya, Dan betul jalan yang dipilih adalah memasak sendiri, lebih higienis, lebih hemat ya. Tapi mungkin ya, untuk Dedi yang personalitinya plekmatis atau sanguin, tersisa Anda mereka. Anda nggak perlu memaksakan diri, Anda nggak perlu memaksakan diri untuk melakukan hal yang sama seperti yang rekan kita lakukan. Ya, jadi Ya, malam hari ini kan kita mengenal sosok yang memiliki personality melankolis. Jadi beliau untuk melakukan aktivitas rumah atau super daddy, melakukan aktivitas seorang bapak dan seorang ibu itu sangat bisa untuk melankolis. Ya, jadi Anda nggak perlu berkecil hati yang memiliki personality apa plekmatis, apalagi sanguin. Sanguin suruh masak ya, nggak kacau itu ya. Rasanya nano-nano gitu kan ya. Eh, ya, poinnya adalah setiap personality itu memiliki kekuatan ya, dan setiap personality memiliki kelemahan juga. Nah, kita tidak fokus ya. dengan kelemahan, tapi kita fokus dengan kekuatan. Fokus di kelebihan. Nah, yang dilakukan rekan kita, Wendy, adalah dia fokus dengan kekuatannya. Ya, dia bisa memanage waktu, ya. Dan tadi kita dengar, setelah masak, bisa melakukan aktivitas di luar ya. Jadi kalau lagi ada undangan MC, atau main film, main sinetron,
yang masak siapa nih? Apa tetap bisa masak? Saya kejar sepagi mungkin. Saya Oh, kejar semakin mungkin tetap selesai ya. Saya cari mungkin yang gampang masaknya lah ya. gitu ya. Biasanya kalau jam-jam shooting film itu jam-jam berapa biasanya, Mas Wendy? Tergantung callingan sih. Oh, tergantung jadwalnya Ya ya. kadang bisa pagi banget, kadang bisa siang, kadang kalau memang dapat scene-nya pendek ya bisa malam. Ya, Hmm, ya, gitu ya. ya kalau memang kepepetnya nggak bisa, ya saya kadang menyediakan makanan instan di rumah di kulkas ya. Jadi anak-anak juga udah gede, kadang sekarang mereka juga bisa bikin nasi goreng sendiri lah, bisa Hmm, bikin omelet sendiri kayak gitu kayak gitu. wow, Mereka wow. jadi mandiri juga. Iya, jadi bukan hanya sekedar ngurus dua anak, tapi masih ngurus ayah ya. Ayah masih ada ya, Ya, gitu ya. ada, ya. Ada saudara juga yang tinggal di rumah mungkin? Nggak ada, kami berempat saja. Oh, jadi kalau papahnya Mas Wendy nggak bantu-bantu masak nggak? Ya kadang kalau saya belum sempat masak dan ada bahan makanan, beliau masak tapi untuk sendiri. Nah, beliau nggak pede kalau untuk masak banyak ya. Seringnya pasti makan nunggu saya masak. Jadi kalau udah jam makan, pasti nanya, Wen, nanti makan apa? Kayak gitu. Nah, Wen, nanti beli sayur apa? Kayak gitu. Jadi sebelum beliau nanya, saya harus secepat mungkin udah ya. mateng. Gitu. Jam makan biasanya jam 12, saya jam 10-an tuh sudah mateng. Jadi sobat personality yang harus dipahami, ayahnya Mas Wendy ini personalitinya pragmatis. Ya, tadi kita dengar ya, Ya, pragmatis. Nah, pragmatis memang kadang-kadang bingung mau berbuat apa. Nah, untungnya, sama-sama bingung. untungnya dia punya anak yang melankolis. Dan Ya. melankolis itu kalau ngasih bumbu, ya bumbu masakannya udah pasti lezatnya nggak usah ditanya Oh, nih, ya. apalagi bumbu cinta, Pak. Wih, Hmm. mantap. Apa nih masakan favoritnya apa nih Mas Wendy? Masakan favoritnya? Apa ya? Yang jelas saya sih masa favorit itu yang pertama adalah menunya papa saya. Oke, Papa saya sukanya yang berkuah kayak oke. gitu. Jadi otomatis sop-sopan, capcay itu hobinya beliau. Jadi yang harus ada di setiap hari di rumah itu sayur menurut Oke. saya. Itu makanan inti di keluarga kami. Jarang makan daging. Kalaupun iya ikan Hmm, gitu. oke, Lebih banyak oke. ke sayur. Jadi istilahnya Chinese food sangat menguasai ya? Ya, tumis lah. Tumis ya? Tumis-tumis itu hampir sering. Tumis Oke. kangkung lah, tumis sawi lah, gitu terus atau tokolan ya, toge gitu ditumis oseng kayak gitu lah. Kalau tumis-tumis. Oke. Good, good. Luar Ya. biasa ya. Sobat personality, Nah, eh, kita perlu ini nih, perlu denger juga nih, kira-kira ada nggak nih wejangan dari beliau ya, dari Mas Wendy, apa nih untuk tips-tips mungkin untuk yang apa single ya. lady juga ya, single parent, ya. Ah, Terus ya. mungkin ada tips juga untuk sobat personality, seperti apa sih manfaat personality yang dirasakan untuk kehidupan? Apakah betul-betul kerasa manfaatnya atau gimana? Mungkin ada tips-tipsnya itu Mas Wendy? Ya. Satu cerita lagi nih saya di dunia pekerjaan mungkin ya Pak ya. Ya, Sebagai melankolis itu kan selalu berharap yang sempurna gitu ya. Saya ya. punya kelemahan kalau mengerjakan sesuatu itu mengharapkan segala sesuatunya sempurna. Nanti kalau waktunya pas, nanti kalau cuacanya mendukung, nanti kalau keadaannya baik, nanti kalau saya moodnya oke gitu kan. Apalagi saya kan bergerak di bidang marketing harus ketemu orang itu harus moodnya oke. Kalau harus lagi stamina-nya bagus dan segala macam. Akhirnya mengharapkan segala macam sesuatunya sempurna dan akhirnya nggak action-action Ya, gitu. Ini bagi para marketing mentoris mungkin ya. Nah, akhirnya saya kenal pribadi saya itu melemahkan, akhirnya saya jadi kurang produktif. Saya akhirnya mulai berpikir PA, ya. Apa pendek itu? akal Pak, Iya. pendek akal. Oke, oke. Saya udah nggak, jangan lagi berpikir bertele-tele harus gini harus gini harus gini baru baru bisa action, tapi saya langsung pangkas pendek akar action, Ya. action aja dulu gitu kan, action aja dulu nanti masalah hadapin di depan Hmm, kayak gitu. Dulu saya terlalu banyak dipikirkan dulu dalam segala hal itu sih. Terus masuk juga sisi sanguin saya ya, saya kan banyak bicara. hmm.
Terus saya alihkan ke ya di dunia MC dan segala macam. Ya menariknya saya pun memang ternyata dari kecil itu pencerita yang mempesona. Jadi kalau saya habis piknik nih pulang, saya habis pulang kampung ke Bandung nih sama Ya. papa saya gitu kan. Pulang ke Jogja itu nanti kakak saya atau papa saya ditanya sama mama saya itu nggak bisa cerita mereka. Hmm. Gimana saudara si A, si B, si C gitu ya. Nah, saya itu orang yang paling gemar mencerita tanpa harus ditanya. Oke. Wah, saudara kita sekarang begini, 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 sekarang si ini begitu, sekarang ini. Akhirnya mama saya tuh puas mendengar cerita saya. Seolah-olah Hmm. mendapatkan gambaran yang jelas. Itu. Nah, akhirnya begitu dewasa sekarang pun juga saya pencerita yang hobi pencerita sehingga akhirnya saya sesekali juga kadang suka stand up gitu ya depan anak teman-teman sehingga akhirnya ya jiwa saya arahnya ke humoris ya. Jiwa Ya. humoris saya sebagai sanguin di pekerjaan, di lingkungan teman-teman, entah bagaimana teman-teman tuh ngerasa kalau nggak ada lu nggak rame, Wen. Hmm. Gitu. Karena saya hobi cerita, ngebanyol lah kalau orang Jawa, Jakarta bilangnya. Gitu. Nah, Oke. Apa nih nextnya? Nextnya apa kalau pesan-pesan untuk tipsnya sobat ya personality? mungkin waktu yang singkat ini ya, saya sih berharap untuk para single dad di luar sana ya, semoga cerita saya ini bisa menginspirasi para dedi-dedi di luar sana sih ya. Ya. Karena saya juga punya banyak teman-teman yang senasib. Akhirnya mereka menyalahkan diri sendiri, terpuruk dan segala macam. Come on, kalian nggak sendiri. Kalau kalian mengalami kesulitan, yuk bergabung di komunitas mentor kepribadian. Ada Pak Herman nanti yang menjadi Mr. Solution kita gitu ya. Artinya bisa banget kita change sebetulnya ya dalam beberapa kasus supaya kita tidak galau terus-menerus, menyalahkan diri sendiri dan seperti itu sih. Ya, kehidupan terus berjalan, ya kita harus mau belajar. Sesi itu. Gitu Dan ya. tips buat semua sahabat personality mungkin ya, setelah saya mengenal personality ini adalah akhirnya saya mulai menyadari bahwasanya kita perlu sadari, Ya. pahami, terima. Itu 3 kata kunci yang pas banget untuk ilmu personality plus. Artinya apa? Sadari, pahami, terima. Sadari bahwasanya kita itu hidup dalam perbedaan, Pak. Saya dan Pak Hmm. Herman pun berbeda. Apalagi Anda dan pasangan Anda itu akan berbeda. Jangan berharap Anda menikah dengan orang itu karena mencari kesamaan. Salah, ini pengalaman saya ya. Jadi jangan berkecil hati bagi bapak ibu, ibu-ibu terutama yang sering ribut sama suami ya. Yuk kita ngobrol gitu ya. Bahwasanya kita dilahirkan berbeda. Sadari bahwasanya kita berbeda. Yang kedua, pahami bahwa pribadi lepas pribadi tiap orang ini bagaimana karakternya. Oh, dia pragmatis, dia koleris, dia sanguin kayak gitu ya. Kita coba pahami dulu mereka. Oh, begini, begini, begini. Begitu kita sudah sadari, kita sudah memahami, selanjutnya kita terima mereka. Terima. Mbok alek apik kuwi yo bojomu. Gitu kan? Terima. No complain. Kan itu Anda yang pilih. Itu untuk pasangan ya. Nah, untuk klien, untuk bisnis ya akhirnya itu sama juga. Terima. Anak Anda pun ya terima. Banyak saya kadang miris sama orang tua yang kadang memaki anaknya, oh, suka anakku goblok kok ngene segala macam. Astaga naga gitu ya. Tidak ada anak yang goblok, yang ada ya hujatan kita yang salah gitu. Ya. Harusnya saya kalau marah sama anak, kamu pintar, kamu hebat, kamu tuh kreatif, saya bilang gitu. Saya begitu kan supaya dia positif gitu kan. Intinya ilmu itu bagus banget, sadari semua orang itu berbeda, pahami kepribadiannya masing-masing setiap orang, dan akhirnya terimalah orang tersebut apa adanya. Bukan karena ada apanya. Hmm. Itu Pak. Wow, keren, 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 keren. Sobat personality, ya, ini kalau kita lihat di kolom komentar, ini tidak ada pertanyaan nih Mas Wendy, cuman banyak pujian, ya banyak pujian dan banyak kesalutan, Makasih. ya kesalutan. Tadi ada komen juga kalau seorang wanita yang jadi single parent itu sudah banyak dan biasa. Tapi Ya. seorang daddy yang single parent, wow, itu luar biasa. Dan apalagi daddy yang super super bisa ya, jago masak, Ah, jago ngurus anak, terus terpaksa bisa. terus jago acting ya, karena beliau ini pemain film layar lebar sama sinetron, terus juga jago nge-MC.
luar biasa nih talentanya ya. Amin, 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 Nah, amin, amin. teman-teman mungkin kalau kita tanya jawab di sini waktunya mungkin tidak memadai ya. Don't worry. Jadi nanti rekaman ini akan kita eh, posting di IGTP Mentor Kepribadian. Nanti Anda Ya, bisa dengar ulang ya, mungkin Anda bisa share juga ke saudara, ke teman ya. oke, Berbagi hal yang positif pengalaman, why not seperti itu ya. Dan betul. kita bisa diskusi nanti di kolom komentar di IGTP-nya yang hari ini. Ya, jadi kan nanti ini langsung masuk ke IGTP. Kalau Anda masih mau Nah, tanya jawab dengan Mas Wendy, oke, nanti di IG-nya Mentor Kepribadian Anda tinggal tanyakan, insya Allah nanti Mas Wendy akan menjawab di situ. Ya, siap. dan Ya, dan jangan lupa juga teman-teman, Pak, ya, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lagi, tanggal 5 Juli ya, kita punya event ya, workshop Personality Plus online. Ya, online. Yang ketiga ya, yang ketiga. ketiga. Jadi, Oke. Akhir kata Pak Herman, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya. Hari ini saya speechless sebetulnya. Terima kasih sekali saya bisa diundang sebagai bintang tamu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mentor, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ilmunya personality plus dari Pak Herman, amat sangat berguna buat saya dan semua kehidupan saya. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan satu hal untuk Pak Herman. yes, Happy birthday, happy birthday. Mbak Dwi mana? Mbak Dwi dari belakang nyanyi sama-sama semuanya. thank you. Happy birthday, Pak Herman. Selamat ulang Thank tahun you. Pak Herman. Sehat selalu ya, orang-orang seperti Pak Herman ini harus diberi sehat agar bisa menginspirasi banyak orang, membantu masalah banyak orang, dan juga selalu dicintai oleh keluarganya, dan sukses selalu untuk mentor kepribadian. Amin, Gitu Pak amin. Herman. Teman-teman, Sobat Personality, acara IG Live ini kita adakan rutin setiap hari Selasa dan Jumat, setiap jam 19.45. Jadi, catat ya, Selasa dan Jumat, jam 19.45, 1 jam. Kita akan mengundang ya rekan-rekan yang pernah belajar Personality Plus dan sudah mempraktekannya, terus sudah merasakan manfaatnya, baru kita undang untuk sharing. Ya, jadi kita mengundang mereka yang betul-betul merasakan manfaatnya. Dan malam hari ini, ya, thank you banget, Bro Wendy. Ya, terima kasih Sama-sama Pak ucapannya. Herman. Ya, ini surprise untuk saya. Ya, kebetulan jadwalnya bersamaan dengan hari ulang tahun Yes. hari ini. Dan Luar biasa berdekatan ya. juga dengan Hari Ayah Sedunia, tanggal 21 kemarin. Ya, Oh ya. semoga ayah-ayah yang single parent bisa enjoy menghadapi tanggung jawabnya sebagai ayah Yes. sekaligus merangkap ibu. Amin, Ya, amin. kita banyak belajar, tapi sayang memang waktu tidak memadai untuk kita ngobrol lebih panjang lagi. Don't worry, kita bisa ketemu nanti lebih banyak waktunya di tanggal 5. Ya, tanggal 5. Tanggal 5 Juli kita Tanggal bisa 5 ketemu lagi ya. ya, dan Mas Wendy akan hadir juga di sana. Jadi bagi Siap. yang single daddy, ya single parent, ya, Anda bisa nanti sebelum acara bisa tanya langsung, curhat, minta ilmunya secara langsung. Ya, Oke. terima kasih Mas Wendy. Terima kasih. Salam cinta dari saya buat Sobat Personality. Ya, salam Personality Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.